Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga, balik lagi bareng sama Zelvin di Bangga Podcast, podcastnya DPPKB Kabupaten Tangerang. Dan pada episode kali ini kita udah kedatangan juga nih salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Gak kalah rapih karena beliau rapih, jadi saya juga harus rapih nih ya di hari ini, episode kali ini. Jadi kita sedikit banyaknya akan ngebahas tentang arah pembangunan dari keluarga berkualitas. Jadi langsung aja kita perkenalkan narasumber kita di episode kali ini. Halo, selamat datang Bapak. Selamat datang Mas. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya nih Pak. Udah mau mampir dan juga ngobrol-ngobrol di Bangga Podcast. Boleh dong Pak, sebelum kita masuk diperkenalkan dulu. Siapa gerangan? Terima kasih Mas Jalvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senat Maja. Saya praktisi akademisi dari Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin ya. Dan dalam beberapa kesempatan saya terlibat progres Bangga Kencana di Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang. Oke. Cukup perkenalannya? Oke, boleh, luar biasa itu dia. Jadi berarti Bapak dosen juga? Dosen juga di Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin. Wah, luar biasa. Ini berarti mungkin para mahasiswanya nih langsung melihat sosok dosennya, ngobrol-ngobrol bareng sama Zelvin di kesempatan kali ini. Tadi udah sempat di spill juga sama Pak Sena terkait dengan pemetaan dari Bangga Kencana itu sendiri. Oke Pak, kalau misalkan kita lihat, kenapa sih sebenarnya pemetaan program Bangga Kencana ini sangat penting khususnya untuk Kabupaten Tangerang? Oke, baik. Bangga Kencana itu sangat penting ya. Saya ingin memulainya dari definisi Bangga Kencana. Okay. Jadi Bangga Kencana itu adalah program pemerintah dalam membangun keluarga, gitu. Dalam membangun keluarga dan bukan hanya sekedar sebagai keluarga berencana, tetapi lebih jauh daripada itu. Dalam Bangga Kencana itu diproyeksikan bahwa keluarga Indonesia itu harus berkualitas dari seluruh dimensi, gitu ya. Dari seluruh dimensi, baik dari sisi dimensi ekonominya, baik dari sisi dimensi sosialnya maupun dimensi yang lainnya, kan gitu. Kalau dalam Bangga itu sendiri ada 3 dimensi yang menjadi ukuran, kan gitu, Bangga. Yang pertama adalah dimensi kemandirian, terus kemudian dimensi ketentraman dan dimensi kebahagiaan. Jadi Bangga itu menjadi sangat penting dalam membangun keluarga berkualitas, khususnya di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang itu saat ini, Mas, perlu diketahui memiliki penduduk yang sangat luar biasa. Di antara kota kabupaten yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang itu tertinggi jumlah penduduknya. Wow. Memiliki sekitar 3,4 juta jiwa. Okay. Dan ini kan sebuah kuantitas yang sangat besar. Gitu. Ini akan menjadi peluang apabila kuantitas ini dibarengi dengan penumbuhan kualitas. Betul. Tetapi sebaliknya, apabila kuantitas ini tidak diimbangi dengan penumbuhan kualitas, ini akan menjadi sebuah malapetaka. Dan naudzubillahi min dzalik itu terjadi. Oleh karena itu, Bangga Kencana hadir di sini agar kuantitas yang tadi itu 3,4 juta jiwa kita yang ada di Kabupaten Tangerang itu benar-benar menjadi sebuah bonus demografi yang memberi dampak ya bagi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Tangerang. Dan Dinas DPPKB memulainya dari organisasi yang paling kecil, yaitu adalah keluarga melalui program Bangga Kencana. Wow, ini luar biasa juga. Mungkin banyak juga dari Sobat Bangga juga yang nggak tahu bahwa sebenarnya dari jumlah penduduknya menjadi salah satu yang tertinggi juga di Provinsi Banten dengan jumlah 3,4 juta. 3,4 juta di 2024. Wow, dan itu tadi ini bisa menjadi salah satu bisa dibilang juga peluang juga kalau misalkan dengan jumlah yang sangat besar ini dengan kualitas yang sangat baik juga menjadi bonus demografi. Dan tadi udah sempat di-spill juga sama Pak Sena bahwa sebenarnya ada 3 dimensi dari keluarga yang berkualitas. Itu tadi dari dimensi ketentraman, terus juga dimensi lupa saya tadi Bu. Kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan. Itu tadi itu. Dan itu salah satu goals juga dari program Bangga Kencana itu sendiri. Oke. Kalau misalkan kita melihat juga, mungkin ini menjadi informasi juga nih untuk para keluarga nih Pak Sena. Ciri-cirinya apa sih Pak? Kalau misalkan menurut Pak Sena keluarga yang berkualitas dalam kehidupan sehari-hari? Oke.
Dan jadi balik lagi kepada bangga kencana ya Mas Ar. Apabila yang dipakai adalah kacamata bangga kencana, keluarga berkualitas itu tadi sebenarnya kita diukur dengan indeks pembangunan keluarga. Kembali ke tadi, kita ada dimensi kemandirian, dimensi ketentraman, dan dimensi kebahagiaan. Dimensi kemandirian itu meliputi kekuatan dan ketahanan ekonomi keluarga. Nah, ini menjadi faktor yang sangat urgent juga ya dalam keluarga. Terus kemudian ketentraman itu ada beberapa banyak indikatornya. Di dalamnya diantaranya adalah bagaimana hubungan penduduk kita dengan keyakinan mereka gitu. Biasanya dilihat dari rutinitas ibadah, terus kemudian dilihat juga dari rutinitas dia bersosial kan gitu. Itu ketentraman. Terus kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan dimensi ini indikatornya seberapa sering dia melakukan rekreasi kan gitu. Terus kemudian seberapa sering waktu yang dihabiskan ibu, ayah, anak gitu. Itu juga menentukan. Jadi keluarga berkualitas itu bukan hanya sekedar yang kuat ekonominya saja, gitu, tetapi juga harus ditopang dengan tadi dimensi ketentraman, bagaimana berkehidupan dia secara spiritualnya dan sosialnya juga. Terus kemudian didukung bagaimana di dalam keluarga tersebut itu waktu sang ayah untuk anak itu sangat krusial dan penting. Dan secara jangka panjang ini mempengaruhi karakter anak kan, pola asuh. Nah, ya jadi ketiga dimensi ini dan turunannya di indikator-indikator itu menjadi ciri bagaimana keluarga itu berkualitas. Jadi tadi kemandirian itu indikator pentingnya adalah berkaitan dengan ekonomi. Ketentraman ya indikatornya berkaitan dengan bagaimana kehidupan spiritual dan sosialnya. Terus kemudian kebahagiaan itu adalah bagaimana lingkungan keluarga kan gitu. Terus kemudian seberapa sering mereka jalan bareng, kalaupun tidak ke jauh-jauh tapi yang hanya sekedar jalan bareng kayak yang dekat itu menjadi indikator bagaimana keluarga itu harmonis kan. Jadi ketiga dimensi ini yang menentukan, yang menjadi indikator bahwa keluarga tersebut adalah keluarga berkualitas. Nah, tuh Sobat Bangga, ini mungkin yang lagi nonton juga lagi menerka-nerka keluarga tuh kok masuk indikator itu nggak ya gitu loh mungkin ya. Dan ini juga semoga saja bisa menjadi bisa dibilang pengingat juga untuk kita juga sebagai ibu atau mungkin sebagai ayah untuk bisa juga fokus dan juga bertanggung jawab terkait dengan itu tadi ketentraman, kemandirian dan juga kebahagiaan dari keluarga. Tadi udah dijelasin sama Pak Sena terkait dengan indikator-indikator keluarga berkualitas dan turunannya pasti banyak tuh Pak Sena kan. Dan aku penasaran kalau kondisi di Kabupaten Tangerang apakah sudah memenuhi dari ketiga indikator itu atau gimana Pak kondisinya? Pertanyaan menarik ini ya. Dalam data yang ada IBangga Kabupaten Tangerang tahun 2024 terakhir itu menurun dari 2023. Menurun. Jadi indeks kebahagiaan IBangganya, indeks kebahagiaan keluarganya, indeks IBangga itu menurun. Tahun 2023 Kabupaten Tangerang IBangganya 4,71. Dan tahun 2024 menurun menjadi 64,24. Penurunnya sih tidak signifikan, hanya 0, sekian persen ya. Dan tahu nggak Mas, penurunan itu di kontribusinya dari mana? Dari mana tuh Pak? Tadi ya, kalau dimensinya ada 3, tadi ada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. 2 indikator itu turun. 2 indikator? Yang mana nih Pak? Kemandirian dan kebahagiaan. Kemandirian dan kebahagiaan turun. Sementara untuk ketentraman cenderung naik sebenarnya. Kalaupun setelah diakumulasi indeks IBangganya turun memang. Kontribusinya karena memang 2 variabelnya turun. Yang turun itu kemandirian dan kebahagiaan. Jadi kemandirian itu dalam data kami itu turun dari kemandirian dari 56,05%. Turun menjadi 54,19%. Turun artinya mungkin ini selaras ya dengan keadaan ekonomi kemarin yang sedikit gonjang-ganjing dan lain sebagainya, berdampak terhadap kemandirian keluarga.
Dan kalau misalnya dikonfirmasi oleh data, kita punya angka pengangguran yang masih sangat banyak, sekitar di 2024 itu 102.500-an kan gitu, yang itu pengangguran terbuka dan itu cukup mengkonfirmasi data ya, artinya ada penurunan dan memang selaras dengan keadaan ekonomi. Dan mungkin bukan di Tanah Ngarang saja, karena ini kan bersifat makro secara nasional pun keadaan ekonomi tidak stabil, cenderung kurang bagus lah kalau dikatakan kan gitu. Terus kemudian penurunan kedua dari sisi kebahagiaan, kebahagiaan menurun. Ya mungkin secara logika kalau ketika ekonomi agak menurun, kita jadi jarang jalan-jalan. Betul dong. Gitu, Hemat jadinya Pak kita Pak. Betul. Jadi kita menghemat nih. Jadi karena kemandirian turun, maka kebahagiaan menurun kan gitu. Iya betul. Cukup relevan gitu. Tapi yang menarik adalah ketentraman naik. Ketentraman naik. Mungkin secara apa ya, kalau saya boleh sedikit intermezzo gitu, mungkin karena ekonomi lemah, jarang jalan-jalan, kita jadi dekat ke Tuhan gitu. Betul. Jadi harus berserah diri jadinya Pak. Iya, jadi iya kan. Ya termasuk saya juga lah, kalau ketika lagi agak kering-kering dompet mah ke Tuhan agak mepet-mepet. Iya gitu. betul Pak. Kalau ada maunya kita betul. Mungkin itu ya. Tapi itu kan intermezzo ya. Penelitian lebih lanjut mungkin perlu diteliti lagi. Tapi memang tahun 2024 IBangga kita itu di angka 64,24. Menurun dari 64,71, dan kontribusi penurunan itu diberikan dari tadi dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Jadi itu Mas untuk indeks IBangga Kabupaten Tangerang saat ini ya. Jadi memang perlu diperhatikan di sisi kemandirian utamanya ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi acuan untuk para pemangku kebijakan, bagaimana kebijakan ke depan itu bisa menopang ini agar keluarga Kabupaten Tangerang itu dari sisi kemandiriannya tumbuh kembali. Setuju sekali tuh ya Sobat Bangga, dan itu tadi bahwa ternyata kondisinya bukan cuma di Kabupaten Tangerang, mungkin secara nasional juga, karena kemarin ada beberapa terkait dengan ekonomi yang kurang stabil dan segala macam, itu mempengaruhi terkait dengan 3 indeks tadi, terkait dengan ketentraman, kebahagiaan dan juga kemandirian itu. Dan udah dijelasin juga, berarti itu menjadi salah satu tantangan terbesar juga khususnya di Kabupaten Tangerang ya Pak ya, terkait dengan ekonomi, karena sangat relevan juga dengan kebahagiaan, jadi kurang tuh jalan-jalannya gitu ya. Jadi lebih menghemat lagi, dan itu tadi bagaimana caranya kita agar tetap bisa semangat lah membangun keluarga yang berkualitas. Oke. Kalau terkait dengan apa yang sudah disampaikan, dijelasin Pak Sena tadi Pak, bahwa sebenarnya memang itu berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini juga, dan juga bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan apa dengan kondisi yang ada sekarang. Dan kalau misalkan dari program dari Bangga Kencana itu, apa sih Pak perannya untuk meningkatkan itu tadi indeks-indeks yang Bapak laporkan mulai ada penurunan? Peran Bangga Kencana. Betul. Apakah ada sosialisasinya kah, atau mungkin ada apanya dari program itu Pak? Sangat krusial ya Mas, bagaimana Bangga Kencana ini mempengaruhi kualitas keluarga di Kabupaten Tangerang khususnya. Dalam Bangga Kencana kan ada 5 pilar yang menjadi acuan utama bagaimana keluarga berkualitas itu harus ditopang kan. Mulai dari pengendalian kuantitas, terus kemudian peningkatan kualitas kan gitu. Nah itu menjadi kontribusi Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Tangerang. Kita lihat dari beberapa aspek, misalkan dari sisi, kan memotret kependudukan itu minimal dari 3 kan. Dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dan dari sisi pendidikan. Betul. Kan gitu. IPM kan itu ya yang menjadi indikator dalam pengukuran indeks pembangunan manusia juga itu gitu.
Jadi kontribusi Bangga itu sangat penting menurut saya. Dari sisi demografi saja, bagaimana pengendalian kuantitas saja itu harus concern kan gitu. Ya. Agar apa? Agar pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Tangerang itu stabil, tidak menurun dan juga tidak meninggi gitu. Oke. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang sekarang ada di 1,93, cukup baik sebenarnya, kalaupun sudah agak menurun dari target idealnya kan gitu. Betul. Tetapi masih cukup aman gitu. Hanya saja mungkin dari sisi jangka panjang khawatir apabila si laju pertumbuhan turun terus gitu kan, nanti angka kelahiran bayi menurun kan. Betul. Ya, angka kelahiran bayi itu khawatir juga, dan memang kan sekarang sedang ada isu-isu di mana child free gitu ya. Ya, child free. Jadi generasi mas ini generasi yang punya anak, ya. jadi sungkan untuk punya anak. Betul. Gitu, dan itu berbahaya juga sebenarnya kan gitu. Jadi pengendalian kuantitas itu bagaimana kualitas itu tetap stabil, tidak membeludak, tetapi juga tidak terjadi penurunan kan. Kalau terjadi penurunan kan ada beberapa negara yang sudah sangat krisis terhadap Jepang contohnya. Oh iya, Betul. Jepang diantaranya kan gitu. Dan itu pun memang kalaupun isu-isunya memang belum katakan belum terlalu lampu merah misalnya, tapi mungkin ini perlu ditanggapi lah, perlu ditanggapi agar tidak terjadi hal-hal seperti itu kan gitu. Ya dari sisi kualitas Ibangga berpengaruh besar kan gitu. Dari sisi kualitas ada beberapa program Ibangga yang relate kan gitu, seperti peningkatan tadi ekonomi. Betul. Kan gitu, terus kemudian edukasi untuk masyarakat, terus kemudian dari sisi remaja pun digugah tentang reproduksi dan lain sebagainya. Betul. Itu juga kan penting ya. Dan itu merupakan saya pikir Bangga Kencana adalah jalan ninja sih. Iya betul, menjadi jalan ninja, dan juga itu tadi ya, salah satu program yang sangat-sangat penting juga bisa kita bilang. Penting, sangat penting, karena kita berangkat dari organisasi yang terkecil. Betul, keluarga gitu. Berangkat dari organisasi yang terkecil, bagaimana membangun keluarga yang bagus kan gitu. Harapannya ketika mikro ini membaik. Betul. Kan gitu, secara makro kontribusi akan tumbuh membaik. Betul. Pula. Betul. Baik bagi Kabupaten Tangerang secara daerah kabupaten kota atau di tingkat nasional. Betul. Kan gitu. Jadi Bangga Kencana adalah sebuah program yang sangat bagus bagaimana meningkatkan kualitas suatu negara dari organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga. Nah, itu dia tuh ya Sobat Bangga. Jadi menjadi salah satu program yang sangat penting juga, karena di program itu langsung ke organisasi paling kecil, ke keluarga. Jadi kalau misalkan tadi udah beberapa keluarga tuh udah berkualitas semua, sampai akhirnya itu tadi secara mikro dan juga nanti akan berefek secara makro dan juga secara nasional. Dan itu tadi ini menjadi salah satu bonus demografi juga untuk Indonesia, khususnya di tahun 2045 yang sudah digadang-gadang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat Pak Sena terkait dengan pemetaan dari keluarga, temuan apa sih Pak sebenarnya yang paling krusial dan juga mengkhawatirkan khususnya di Kabupaten Tangerang ini Pak? Ini menarik ya, berkaitan dengan temuan di pemetaan Kabupaten Tangerang ya. Dan ini menjadi concern sebenarnya, mudah-mudahan menjadi concern dalam hal pembangunan. Betul. Beberapa temuan kunci yang ditemukan dan cukup penting gitu adalah yang pertama, kita masih ada keluarga yang berisiko stunting. Okay. Di Kabupaten Tangerang. Walaupun secara presentasi Kabupaten Tangerang itu cukup bagus, terlebih lagi dari 2004 ke 2025 menurun dari angka 7, sekian persen, tapi masih di angka 7-an sih. Yeah. Masih di angka 7-an. Tapi positif itu ya, menurun. Hanya saja kan kalaupun secara presentasi di bawah target nasional dan cenderung bagus, tetapi secara kuantiti ini memang perlu diwaspadai ya, di angka 25 ribuan anak. Artinya apa? Artinya stunting tetap menjadi concern ya
dalam hal pembangunan keluarga karena orientasi kita adalah bagaimana ketercapaian RPJMD 2025-2030 Kabupaten Tangerang dan juga Indonesia Emas 2045. Artinya kan stunting adalah hal yang dasar yang memang masih perlu untuk diselesaikan. Dan bagusnya saya melihat program baik program kabupaten maupun program nasional pengentasan stunting ini cukup intens gitu. Ya kita lihat besok di laporan akhir 2025 nih apakah ada penurunan lagi atau tidak kan gitu. Mudah-mudahan sih positif ya. Sekarang kan secara nasional ada MBG dan lain sebagainya. Kalaupun MBG diberikan di atas usia 2 tahun misalkan, tapi kan itu cukup memperbaiki gizi nasional. Perbaikan stunting itu kan dari 1000 hari kehidupan pertama gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, perlu diperhatikan adalah dalam temuan pemetaan ya, masih berkaitan dengan KB ya. Jadi masih ada ketimpangan kebutuhan KB antar wilayah. Nah, ini perlu diperhatikan. Mas Jalvin, di era Society 5.0 ini semua serba spesifik. Kita merasakan bahwa iklan yang masuk ke timeline kita itu spesifik berbeda dengan iklan yang masuk ke teman kita misalnya. Karena algoritma yang bermain. Nah, sama halnya di alam kebijakan Mas Jalvin. Kebijakan pun sekarang harus spesifik. Jadi tidak bisa lagi digeneralisir antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 kebijakan sama. Karena memang kebutuhan di bawah itu terlebih lagi hasil pemetaan yang dilihat itu bisa jadi berbeda. Misalkan di sini concern di stunting karena stuntingnya tinggi misalkan. Contoh Rajek itu tinggi Mas stuntingnya. Tapi di kecamatan yang lain misalkan bagaimana menumbuhkan edukasi di bidang keluarga berencana dan lain sebagainya. Jadi spesifik nih. Ini yang memang perlu diadaptasi oleh para pemangku kepentingan bahwa sekarang itu segala sesuatu itu spesifik, termasuk kebijakan. Karena data yang ada menunjukkan bahwa disparitas antar wilayah itu berbeda-beda, dan mudah-mudahan ini menjadi data yang ada menjadi bahan pertimbangan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan itu tepat sasaran gitu, tepat sasaran. Ya, bisa jadi di lingkungan A misalkan yang tinggi itu adalah usia bayinya. Ya, di lingkungan B yang tinggi itu adalah usia lansianya. Ini kan ada perbedaan untuk kebijakan. Oh, kalau lansia itu ini didahulukan nih pendirian sekolah lansia misalkan dan lansianya banyak. Kalau misalnya di sini bayi bagaimana mengentaskan pemenuhan gizi anak agar tidak terjadi kekurangan gizi sehingga stunting dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh saja Mas bagaimana kebijakan itu tadi terhadap temuan yang ada itu harus spesifik ya, harus spesifik agar kebijakan itu tepat sasaran. Luar biasa. Jadi itu berarti udah di-spill juga bagaimana caranya strategi juga nih ya, strategi yang paling efektif juga untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas di Tangerang itu sendiri. Iya benar Mas. Ya kan, jadi bisa dibilang istilahnya iklan yang ada di HP aja udah spesifik gitu. Iya benar. Ya kita merasakan lah. Betul. Jadi disesuaikan dengan kesukaannya kita apa, kebutuhan kita apa. Jadi untuk program-program juga kebijakan khususnya untuk para pemangku jabatan juga nih khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang agar bisa lagi melihat kebutuhan-kebutuhan khususnya di setiap daerah karena setiap daerah punya kebutuhan yang berbeda. Jadi agar lebih maksimal lagi bagaimana caranya kebijakannya disesuaikan dengan masalah problem yang ada di daerah itu. Gitu, luar biasa. Oke, kalau seperti itu pertanyaan selanjutnya nih Pak Sena, dalam jangka panjang bagaimana Bangga Kencana ini mempengaruhi struktur demografi, ekonomi daerah dan juga kontribusinya terhadap Indonesia Emas 2045? Baik Mas Jalvin, kontribusi Bangga dalam jangka panjang ya, dan kembali saya sampaikan bahwa Bangga adalah jalan ninja menuju Indonesia Emas 2045 kan gitu. Perlu diketahui bahwa bonus demografi kita sekarang itu sudah Kabupaten Tangerang saja sudah masuk pada bonus demografi sebenarnya.
kita itu usia dari 15 sampai 64 tahun, artinya itu kan usia produktif. Betul. Kita itu 71%, Mas. Wow. Artinya dari apa ya, kalau dilihat proporsinya jumlah penduduk kita dari 34 juta jiwa tadi, Betul. itu 71%-nya adalah mereka yang usia produktif. Wah. Nah, kita bicara daerah Kabupaten Tangerang saja ya, jangan bicara nasional dulu. Bagaimana yang usia produktif ini bisa benar-benar produktif, Betul, kan? betul. Ya, jangan sampai ada pengangguran terbuka yang semakin lebar karena pertumbuhan itu kan gitu. Nah, jadi pertumbuhan ini harus diimbangi juga bagaimana mereka bisa terserap di dunia kerja misalkan. Nah, untuk terserap di dunia kerja, ya kita harus siapkan tadi pendidikannya, kesehatannya, kan gitu. Pendidikan kita itu, Mas, tahu Kabupaten Tangerang sekarang itu masih di angka 9, sekian tahun gitu. Artinya kelas 1 SMA-an kalau di rata-ratakan. Betul. Artinya kan ini harus menjadi concern. Tapi apabila melihat generasi sekarang sih cukup bagus ya. Betul. Tangerang saya rasa dari sisi kesempatan untuk pendidikan sangat besar. Kita ketahui Tangerang dari sisi sekolah dasar, dari sisi pendidikan terbawah sampai SMA saja sudah merata di setiap kecamatan. Terlebih lagi di Kabupaten Tangerang itu kalau bicara perguruan tinggi sudah sangat banyak. Artinya apa? Ini kan memberikan kesempatan bagi warga kabupaten untuk mengenyang pendidikan lebih tinggi lagi. Betul. Dan itu harus didorong ya. Artinya jangan sampai juga kita masuk pada generasi yang tidak bekerja, tidak sekolah juga. Setuju. Kompas pada tahun lalu mengatakan bahwa ada sekitar 10 juta jiwa di seluruh Indonesia yang mereka itu tidak bekerja tapi juga tidak sekolah. Ya, secara nasional. Dan itu generasi C 10 jutaan jiwa. Mereka enggan untuk bersekolah tapi juga tidak bekerja. Wow. Ini kan perlu diwaspadai gitu ya. Perlu diwaspadai terlebih lagi di Kabupaten Tangerang. Dan saya rasa keadaan Kabupaten Tangerang bisa mengentaskan itu. Dilihat tadi dari infrastruktur kesediaan pendidikan dari yang dasar sampai yang tinggi di Kabupaten Tangerang, saya pikir tidak kekurangan. Betul. Tinggal bagaimana mendorong masyarakat yang memang bersekolah ini ya meningkat gitu kemauannya ya. Terlebih lagi masuk di perguruan tinggi. Karena di Kabupaten Tangerang masih sangat rendah minat untuk perguruan tingginya. Iya. Nah, itu jangka panjang dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan ya Kabupaten Tangerang sudah cukup bagus ya infrastrukturnya. Hanya saja masih terdapat angka bayi angka kematian bayi. Angka kematian bayi kita masih sekitar di berapa terakhir itu sekitar 20 tinggi itu di data. Kalau presentasi sih rendah, Mas. Tapi kan kalau bicara nyawa, satu orang pun nyawa. Betul. Jadi nyawa itu tidak bisa diakumulasi dengan statistik gitu. Ya. Artinya bagaimana angka kematian bayi ini bisa diminimalisir. Terus kemudian pertumbuhan bayinya yang sudah lahir secara kepemenuhan gizi harus dipenuhi dan Ibangga memberikan jalan bagaimana kesehatan itu bisa terjaga, terkendali kan gitu dari mulai perencanaan bahkan dari awal pranikah. Mas Jalu udah nikah belum? Belum, belum. Harusnya kalau belum nikah itu ikut yang namanya pendampingan catin. Betul. Pendampingan catin, terus kemudian setelah pendampingan catin, terus berencana. Iya. Berencana itu keren kan? Betul. Dalam artian berencana itu hanya bukan jumlah anak saja, tetapi berencana bagaimana memposisikan ekonomi kita agar trennya meningkat, misalkan merencanakan bagaimana kualitas kehidupan rumah tangga itu agar baik dan lain sebagainya. Kan rencana itu bukan hanya sekedar jumlah anak, direncanakan segala sesuatunya. Itu yang namanya berencana keren. Dan itu adalah salah satu program Ibangga. Jadi Ibangga baik dari sekarang, maka Kabupaten Tangerang di kemudian hari itu akan unggul, akan bagus.
Kabupaten Tangerang unggul maka mempengaruhi nasional. Betul. Nasional 2045 apabila memang program-program sekarang dijalankan dengan baik, terus kemudian masyarakatnya aware, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran, kan gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa Bangga Kencana itu kalaupun adalah program pemerintah, tapi adalah tanggung jawab semua stakeholder. Setuju. Tanggung jawab semua stakeholder. Dalam artian semua OPD terkait, tadi ada kesehatan, ada pendidikan, ada sosial. Artinya bukan, kalaupun misalkan nomenklaturnya ada di DPPKB, tapi dinas yang lain itu terkait dan terikat gitu. Terus kemudian bagaimana peran di luar pemerintahan, baik itu perusahaan, masyarakat umum pada umumnya, terus kemudian organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, itu harus ikut berperan juga. Agar apa? Agar Bangga Kencana ini tujuan-tujuan menjadikan keluarga kita di Kabupaten Tangerang berkualitas adalah tanggung jawab kita bersama, tercapai gitu, lebih mudah tercapainya. Tadi ketika mikro-mikro kecil di keluarga itu baik, tumbuh kemandiriannya, tumbuh kebahagiaannya, ketentramannya juga tumbuh, kan gitu. Mikro-mikro ini kan akan memberi kontribusi terhadap tumbuhnya secara makro, dan pastinya di 2045 bukan hanya sekedar kuantiti saja ya, tetapi kualitas juga tumbuh. Dan itu akan menjadi bonus demografi. Kan gitu. Akan menjadi bonus demografi itu kalau kualitasnya tumbuh. Ya. Kalau kualitasnya tidak tumbuh, kita hanya punya kuantitas, maka kita hanya akan menjadi pasar. Betul. Dan cenderung tidak akan memberikan kontribusi positif terhadap satu abadnya Indonesia ini. Nah, itu dia. Wow, luar biasa ya. Ini mentang-mentang dosen, aku jadi kayak dapat 4 SKS nih dari tadi di Sobat Bangga nih. Jadi banyak sekali informasi terkait dengan data-data itu tadi keluarga berkualitas yang ada di Kabupaten Tangerang, dan juga udah banyak banget ditepaparin. Sebenarnya bisa dibilang adalah salah satu saran juga kepada pemerintahan khususnya di Kabupaten Tangerang juga. Jadi bukan cuman bukan cuman dari dinas DPPKB itu sendiri, tapi semua OPD yang berkaitan, baik itu dinas pendidikan, kesehatan, dinas sosial, itu bisa sama-sama bekerja sama gitu ya Pak, untuk bisa membangun dan juga memfokuskan indeks-indeks dari Bangga Kencana itu agar menjadi keluarga yang berkualitas. Itu tadi dari fokus-fokus kecil, makro-makronya dulu, sampai akhirnya akan berdampak secara mikro dan juga secara nasional. Bagaimana caranya nanti siapa tahu Kabupaten Tangerang bisa menjadi percontohan daerah-daerah lainnya Pak, untuk bisa melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Oke, luar biasa. Dan kita udah ngobrol juga banyak sekali Pak Sena. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan semoga saya bisa menjadi informasi dan juga edukasi untuk Sobat Bangga yang nonton episode kali ini. Sebelum kita tutup Pak, closing statement dong untuk Sobat Bangga yang lagi nonton episode ini, untuk ajakan juga sama-sama agar bisa bersama-sama mensupport dan juga mendukung program-program untuk keluarga yang lebih baik. Mangga Pak Sena. Ya, baik, terima kasih Mas. Mungkin sebagai penutup saya ingin mengajak ya kepada seluruh keluarga Kabupaten Tangerang khususnya bahwa program Bangga Kencana adalah program yang sangat baik dalam menumbuhkan kualitas penduduk di Kabupaten Tangerang, dan oleh sebab itu apa yang menjadi program Bangga Kencana, masyarakat saya harapkan aware, hadir, ikutkan gitu untuk apa? Untuk ketercapaian apa yang menjadi indikator-indikator tadi itu tercapai, kan gitu. Dan perlu dipahami juga bahwa oleh semua stakeholder, baik masyarakat, tokoh, komunitas, gitu, korporasi, ya, terus kemudian lintas OPD, mungkin bahwa Bangga Kencana adalah tanggung jawab kita bersama ya, termasuk saya di praktisi akademisi. Artinya apa? Artinya membangun keluarga berkualitas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Seminimal-minimalnya adalah di keluarganya masing-masing, kan gitu. Seminimal-minimalnya adalah di keluarganya masing-masing. Kita aware terhadap pola asuh yang baik, kita aware terhadap pemenuhan gizi, terus kemudian di samping itu kita aware terhadap lingkungan sekitar, berinteraksi, kan gitu, meningkatkan dengan sesama gitu ya. Itu kan menjadi salah satu indikator bagaimana
keluarga di Tangerang itu meningkat. Jadi yang saya ingin sampaikan mungkin harapan saya sederhana tapi juga cukup besar ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menggerakkan baik bagi saya pribadi maupun bagi semua yang menonton acara ini kan gitu tadi, dari masyarakat umum, komunitas, tokoh, akademisi, korporasi dan lintas OPD, bahwa Bangga Kencana adalah program pemerintah yang perlu kita dukung. Betul. Dalam meningkatkan kualitas penduduk khusus di Kabupaten Tangerang dan nasional mungkin. Itu Mas. Luar biasa. pesan. Nah, itu tadi ya closing statement dari Pak Sena terkait dengan program dan juga pemetaan dari Bangga Kencana. Dan sekali lagi semoga bisa menjadi informasi Pak dan juga edukasi juga buat teman-teman yang nonton episode di kali ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Bangga yang udah nonton episode ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe di channel kita. Terima kasih sekali lagi Pak Sena. Sama-sama Mas. Oke, kita salam dulu. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Oke, kalau seperti itu saya Zelafin pamit. Sampai ketemu di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.